Aminan wa fi jamin. Wala. Ya Allah ya Rabb. Taib. 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita kembali melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Syihabuddin rahimallahu taala yang wafat tahun 852 Hijriah. Hijriah dah. Riya rumah, Riya. Iya. Sekarang kita sudah memasuki Kitabul Hajj. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas awal-awal dari haji dan umrah. Sekarang kita lanjutkan bab yang baru yaitu Babul Mawaqit. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Mawaqit, bab tentang miqat. Ani Abbas dari Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menetapkan miqat di akhir Madinah pada Madinah dan Hulaifah. Ini Hulaifah. Iya. Wali ahli Syam, ahli Syam, ahli Kufah, wali ahli Najd, ahli Najd, qarnal manazil. Ikut nama tempat. Qarnal manazil ya. Qarnal manazil, wali ahli Yaman dan juga ahli Yaman, jalan mana dan jalan Hina, mereka lamina, mereka waliman dan orang yang akan datang alainya asna maka min ghairina dan selainnya iman dari nikmat arada dari orang yang menginginkan bekerja haji menempatkan dan umrah waman dan orang yang karena dia menazamaka selain itu bagi itu ansya'a maka dari mana dia berkendali hatta juga ambil makata ambil nikah ambil makata dari nikah apapun namanya riwayat Muslim. Sampai ini Bang, muttafaqun alaih. Dibaca sekalian yang hadis 605 karena masih satu pembahasan miqat. Iya. Hadis nomor 195, hadis nomor 605 wa Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat. Iya. Lil ahli al-Iqam itu ahli Irak la ta'rifin di Data Irkin niku nama tempat juga. Datu Irak ya, Datu Irak. Wa inda Ahmad dan Muslim Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Tirmidzi an Abbas dari Abbas radhiyallahu anna Nabiya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat ahli musyrik yaitu ahli musyrik. Ya, ahli musyrik. Al-Atiq al-Atiq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Babul mawaqit. Bab penjelasan mawaqit. Mawaqit yaitu jamak dari miqat. Ya, jamak dari miqat. Miqat itu apa? Miqat itu adalah tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk mulai ihram. Tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk mulai ihram. Ya. Ini namanya miqat. Ihram itu mencakup ihram haji ataupun umrah. Jadi kalau orang mau haji atau umrah, maka ada tempat-tempat tertentu yang pos-pos ini digunakan untuk ngawali ihram. Ihram itu maksudnya adalah mulai niat untuk haji ataupun umroh dan bertalbiyah. Di situ pos-pos itu. Ya, baik.
Maka ada pos-pos yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan bagi orang yang mau haji atau umroh, dia ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia berasal dari tempat sebelum mikot. Dia berasal dari tempat sebelum mikot. Ya. Kondisi yang kedua, dia berada di tanah haram. Dia berada di tanah haram. Kondisi kedua. Saya bisa jelaskan dulu ya. Bentuk yang pertama, orang yang berasal dari daerah yang sebelum mikot. Maka dia tidak boleh melewati daerah mikot dalam kondisi belum berihram. Jadi ihramnya harus mulai dari apa? Dari mikot atau sebelumnya. Atau sebelumnya boleh. Ya. Yeah. Itu kalau misalkan dia berasal dari daerah luar mikot. Kalau misalkan dia berada di Mekah, maka dilihat dia itu mau ihram haji atau umroh. Kalau berada di Mekah ya, dia mau ihram haji atau umroh. Kalau dia mau ihram haji, maka dia bisa berihram dari rumahnya. Dia nggak perlu keluar nanggone mikot, nggak perlu keluar ke mikot. Jadi dia bisa ihram dari apa? Rumahnya. Meskipun rumahnya tanah haram, kan daerah Mekah ya. Atau berihram dari tempatnya itu. Kondisi yang kedua, dia orang yang ada di Mekah, dia mau ihram untuk umroh. Nah, kalau untuk umroh, maka dia harus keluar ke daerah terdekat yang non haram. Jadi daerah Mekah itu ada yang namanya daerah haram, ada yang namanya daerah halal. Itu nanti ada batas-batas ya, untuk pelang-pelangi. Jadi misalkan Anda sudah keluar dari area haram, nah itu ada batasnya. Nah, kalau mau ihram haji, dimanapun tempatnya, selama dia itu orang Makki, area yang berada di situ di Mekah, dia boleh. Tapi kalau untuk umroh, dia harus keluar ke batas ihram, batas haram. Jadi dia harus keluar ke daerah halal. Namanya daerah halal. Jadi ada daerah halal, ada daerah haram. Ya, itu gambaran umumnya. Kalau secara rinci bisa kita baca di kitab fikih. Nah, mikot yang sudah kita bahas tadi, itu ada daerah-daerah tertentu, pos-pos tertentu yang akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Maka di sini beliau menyebutkan di Babul Mawaqit dua hadis. Yang hadis ini menyebutkan batas-batas mikot tertentu. Hadis yang pertama yaitu 604. Qala an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahlil Madinati, menentukan mikot untuk orang Madinah, Dzul Hulaifah, di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu nama tempat. Ya, jadi enggak usah diterjemahkan. Jadi kalau orang Madinah atau yang searah dari Madinah, maka dia kalau masuknya dia dari Madinah, maka mikotnya dari apa? Dzul Hulaifah. Yang sekarang biasa disebut Bir Ali. Nek wong kate budal haji atau budal umroh, tapi masuknya dari Madinah, nanti di Bir Ali itu mereka mulai apa? Ihram, mandi, ganti baju, kemudian habis itu sholat ihram 2 rakaat, kemudian dia berniat labbaik Allahumma umratan, nih kate umroh. Nih haji labbaik Allahumma hajjan, nih haji. Ya. Dari daerah apa? Bir Ali. Nah, orang Indonesia biasanya ada yang dari Madinah. Ya, biasanya ada yang dari Madinah. Maka mulainya nanti dari Bir Ali. Wali ahli Syam, dan dari ahli Syam atau orang-orang penduduk Syam, mikotnya mana? Al-Juhfah. Daerah namanya Juhfah.
Ya, daerah namanya apa? Juhfah. Wali ahli Najdin, dan untuk orang-orang Najd, ya, orang-orang Najd yaitu area sebelah timurnya Hijaz. Berarti ya mungkin area, iya, sebelah timurnya Hijaz kalau nggak salah. Baik. Oh, ini nih disebutkan Najd. Ya, Najd di sini maksudnya ya daerah Tihamah, daerah Yaman, ya, daerah Yaman dan sekitarnya. Maka ini Qornal Manazil. Ya, Qorn Manazil. Jadi daerah timur tapi agak bawah. Baik, wali ahli Yaman, dan untuk orang Yaman adalah Yalamlam. Ya, mungkin tak tunjukkan gambarnya, cek ngerti ya. Supaya enak cek dua gambaran. Mawaqitul Ihram. Loh. Oh, gak kena diklik. Mawaqitul Ihram. Gak kena diklik ya? Ya apa ini? Itu masih nyala nggak? Nyala. Lancar lah? Lancar. Kok lemot ya ini? Kita baca dulu hadisnya. Ya, jadi kalau Najd tadi Qorn Manazil ini biasanya kalau sekarang ya orang-orang dari Riyadh. Jadi dia timur tapi agak bawah. Ya, timur tapi agak bawah. Orang Yaman dari Yalamlam. Nah, ini sudah. Tak carikan yang agak jelas. Orang Yaman dari Yalamlam. Kemudian Nabi mengatakan hunna itu kembali kepada mikot tadi, tempat-tempat tadi, lahunna untuk penduduk-penduduk itu. Waliman, dan juga bagi orang yang datang alaihinna, atas tempat tersebut, min ghairihinna, dari selain penduduknya. Dalam artian mikot-mikot ini untuk penduduk itu atau orang yang mau masuk ke Mekah lewat jalur itu. Orang ada yang masuk Mekah lewat Yaman, masuk Mekah lewat Madinah. Ada orang yang masuk Mekah misalkan di sini lewat Najd, lewat Riyadh misalkan. Ya, dan seterusnya. Maka ini berlaku untuk penduduknya atau orang yang lewat situ. Mimman aradal hajja wal umrata, dari orang yang haji dan umrah. Wa man kana duna dzalika, kata beliau, dan siapa yang tinggalnya itu, tempat tinggalnya duna dzalika, kurang dari mikot, dalam artian rumahnya itu antara mikot sama Mekah. Jadi dia bukan di luar mikot tapi antara mikot sama Mekah. Maka kata beliau, famin haitsu ansha'a, maka dari manapun dia mulai. Kalau memang rumahnya itu antara mikot dengan Mekah, maka dia bisa mulai dari situ. Dia bisa mulai dari situ. Nggak harus keluar ke mikot. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai orang Mekah pun ihramnya dari apa? Mekah. Nah, tapi catatannya ini tadi apa? Yang ahli Mekah, untuk orang yang ada di Mekah, maka dia bisa dari Mekah, ada perincian. Kalau Mekah itu dia ingin haji atau ingin umroh. Ini ingin haji bisa dari tempat tinggalnya, tapi kalau umroh harus keluar dari batas haram. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis berikutnya, hadis kedua, anna Nabi sallam waqata, menentukan mikot di ahli Irak, untuk orang Irak, Dzata Irqin, di Dzatu Irq. Dzatu Irq juga nama tempat. Nah, ini orang yang Dzatu Irq itu yang datang dari, atau untuk penduduk Irak.
Kalau sekarang mungkin masuknya lewat Kuwait, masuknya lewat daerah situ. Ya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud wa Nasa'i. Wa aslu inda Muslim, dan asal hadis ini dari Imam Muslim min hadis Jabir, dari hadisnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, illa kecuali anna rawiyahu, perawinya syakka fi raf'ihi, ragu hadis ini marfu atau tidak. Ya, hadis ini marfu atau tidak. Yang hadisnya tadi waqata li ahli Iraq dzata irqin tadi. Wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, anna Umar, bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu ta'ala huwallazi, dialah yang waqata, menentukan mikot dzata irqin. Ya. Jadi kan gini, untuk yang hadis pertama Ibnu Abbas ada mikotnya ahli Madinah, mikotnya ahli Syam, mikotnya ahli Najd, mikotnya ahli Yaman. Ini nggak ragu lagi, ini yang bikin adalah Nabi. Tapi mikotnya orang Irak, ahli Irak, yang itu Dzatu Irqin, itu ada khilaf. Ini yang bikin Nabi atau yang bikin sahabat Umar? Ya, yang zahir, yang tampak bahwasanya ini adalah yang bikin sahabat Umar. Ya, karena dalam Sahih Bukhari jelas sahabat Umar yang menentukan itu. Tapi juga ada riwayat bahwasanya Nabi yang menentukan, yaitu hadisnya Aisyah tadi, hadisnya Abu Dawud, tapi perawinya ragu. Ini hadisnya marfu atau enggak? Maksudnya dalam artian ini memang yang menentukan Nabi atau bukan? Ya. Wallahu taala alam. Wa inda Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad, wa Abi Daud wa Tirmidzi, Abu Daud Tirmidzi, an Ibnu Abbas, dari hadisnya Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahlil masyriqi al-aqiq. Ya, menetapkan mikot li ahlil masyriq, untuk penduduk timur. Ya, penduduk timur, ya maksudnya adalah orang-orang dari Irak, ya, dari arah Irak, yaitu al-aqiq. Ya, al-aqiq itu sebuah daerah, ya, sebuah daerah ya disebut dengan Aqiq. Ya. Nah, ini mungkin ada gambar untuk memperjelas ya. Ya, coba sini kelihatannya. Oh, tambah cilik. Nah, gini aja wis. Kata ya. Nah, ini. Oh, enggak, masih penting kalian aja. Nah, ini Mekah kan? Nah, orang yang datang tadi ahli Madinah dari Dzulhulaifah, Madinah kan sini, ini Madinah. Nah, nanti kalau dia ihram dari sini Dzulhulaifah. Kemudian ahli Syam Juhfah, orang Syam, mana Syam? Syam sini ya. Itu sini. Biasanya kalau orang Syam itu lewatnya jalur pinggir laut. Jalur pinggir laut. Jadi nggak lewat Madinah, tapi lewat jalur pinggir. Kan kita tahu ya apa namanya dulu orang Mekah itu kalau dagang ke mana? Ke Syam. Nah, mereka biasanya lewat jalur pinggir laut ini, nggak lewat Madinah. Nah, kalau orang Syam biasanya lewat pinggir laut, maka nanti di Juhfah sini ada Juhfah, daerah Juhfah, pinggir ya agak sini. Kemudian untuk orang Najd, Najd itu daerah sini, daerah Riyadh, daerah mungkin agak timur ya, timur tapi agak bawah, timur agak bawah, ya. Ini daerah Najd sini, daerah Najd. Ya, termasuk apa? Riyadh ini. Nanti mana Qarn Manazil. Kemudian untuk orang Yaman, Yaman bawah, selatan. Maka Yalamlam. Nah, kalau orang Indonesia, mesti. Setahu saya orang Indonesia dulu dia lewat Yalamlam pesawatnya. Lalu sini, biasanya kalau sudah nyampe di atas, Lobur. Kalau di atas, ini kaget sabar ya, gak apa-apa. Kalau mau nyampe gini kan, nah ihram juga boleh di atas pesawat. Ihram juga boleh. Biasanya nanti ada informasi kita akan melewati Yalamlam. Itu. Maka ketika sudah mau melewati ini daerah ini sudah dipersiapan untuk apa ihram. Tapi kadang juga ada yang datang dari Mekah, dari Madinah. Tulin sih nang di Madinah sih gitu ya, ziarah-ziarah apa. Kemudian baru nanti kalau sudah waktunya haji atau sudah mau umroh, mereka ihramnya dari Dzulhulaifah. Ya. Baik. Nah, kalau yang tadi tambahan Dzatu Irq. Nah, Dzatu Irq mana? Dzatu Irq ini.
Orang yang dari ini kan Irak ya, daerah sini, Irak, Iran. Yang ini daerah Najd, daerah sini, daerah Najd. Ya, kalau ini kagak serong gini. Nah, orang-orang dari Irak, misalkan kayak dari Kuwait misalkan, atau dari sini, itu maksudnya Dzatu Irkin sini. Dzatu Irkin. Baik. Nah, sekarang bagaimana? Bolehkah orang ihram duluan sebelum nyampe mikot? Misalkan orang dari sini misalkan belum nyampe mikot, tapi dia sudah ihram duluan, boleh. Orang belum nyampe mikot, boleh. Yang penting apa sih? Mikot itu sebagai batas. Nggak boleh orang itu lewat mikot, tapi dia belum ihram. Jadi nek wis liwat mikot, kudu wis ihram. Mau ihramnya itu pas di mikot atau sebelumnya nggak masalah. Ya, jadi seperti itu. Mungkin Ria iki gak apa-apa, sampean delok. Sip. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, hadis ini membahas tentang mikot-mikot tertentu. Nggak usah saya sebutkan satu-satu ya, bisa kalian baca sendiri. Hadis ini membahas mikot-mikot tertentu. Dan mikot-mikot ini sudah ditentukan oleh Nabi. Yang kedua, orang yang tinggal atau orang yang berada di area antara mikot dengan Mekah, ihramnya boleh dari tempat tinggalnya. Dia nggak harus apa? Balik ke mikot. Dia nggak harus apa? Balik ke mikot. Ya. Sebagaimana kata Nabi, wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a. Jadi nggak perlu dia balik lagi. Ya, misalkan rumahnya antara Madinah sampai Mekah. Apakah dia harus balik nang Madinah nang Dzulhulaifah baru ihram terus balik lagi ke Mekah? Enggak. Kalau rumahnya antara mikot dengan Mekah. Ya. Sampai ahlu Mekah pun min Mekah dengan perincian yang sudah saya sampaikan tadi. Baik. Nah, ini untuk masalah mikot. Ya, ini untuk masalah mikot. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang melewati mikot, dia belum ihram, terus malas balik? Terus kadang lewat ado kan? Malas balik. Wis tak ihram kok gini ae. Berarti kan dia sudah masuk mikot, melewati mikot, tapi dalam kondisi belum ihram. Kait ihram ketika tengah-tengah jalan. Ini nggak boleh. Kalau dia maksa tetap ihram di situ, hajinya tetap sah. Tapi nanti dia bayar denda. Ya, denda kalau denda haji ya dendanya haji jelas, yaitu ini nyembelih hewan. Nyembelih apa? Nyembelih hewan seperti hewan kurban. Ya, 1 ekor kambing, ya, nyembelih 1 hari. Jadi dia tetap sah. Jadi ihram dari mikot itu hukumnya wajib dalam haji. Tapi kalau tidak dikerjakan, tidak membatalkan hajinya, tapi harus bayar dam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita baca satu bab lagi, satu hadis. Silakan dibaca. Ria wis mari. Bentuk ihram ya? Hah? Bentuk ihram. Iya, bentuk-bentuk ihram. Sifatnya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna kami keluar ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana hajjatul wada'i di tahun haji wada. Kami maka ada dari kami dan ahalla orang yang berniat. Orang yang Ahallanya. ahalla itu bertalbiyah. Oh, bertalbiyah. Orang yang bertalbiyah. Bukan berihram gitu ya gampangnya. Berihram. Orang yang berihram. Umratin dengan umrah. Amina dari kami man ahalla orang yang berihram haji umratin dengan haji umrah. Amina dari kami man ahalla orang yang berihram haji dengan haji juga. Wa ahalla Rasulullah dan berihram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Karena maka ada kan ahalla umratin orang yang berihram dengan umrah tahalla indal ini
maka halan itu Fahalla maka dia bertahalul. maka dia bertahalul indah ini di sisi kuduni itu tempat Dulu sih fahalla. indah kuduni. Kok gak ono nanggonku ya? Ini kan benar bisa. Saya coba lihat Keamanan ahalla kitabnya. Fa amma man ahalla bi umrin fahalla inda kudumihi. Oh iya, kurang ya nang. Coba aku nilai pulpennya. Fa ahalla ta fahalla? fahalla Tak tambah nih deh. Fahalla indah kuduni. fahalla inda kudumihi. Nah, Dia bertahalul indah itu inda kudumihi ketika dia datang. indah kuduni ketika dia datang. Amma dan satu liman orang yang ahliya di haji berihram dengan haji Aujana adanya haji wa umrah atau mengumpulkan antara haji dan umrah. Kalau itu maka mereka tidak bertahlul. Iya. Ya karena yaumul nahar. Jika mereka berada pada hari an-nahar. Apapun hari. Taib. Qal musannifu rahimallahu taala babu wujuhil ihrami wa sifatuhu. Bab bentuk ihram dan sifat ihram atau tata cara ihram. Taib. Perlu kita ketahui dalam manasik itu ada 3 model. Manasik haji ya, kita bicara manasik haji. Manasik haji ada 3 model. Taib. Ada yang namanya ifrad, ada yang namanya kiron, ada yang namanya tamattu. Nanti saya jelaskan satu-satu. Baik. Yang pertama, ada yang namanya ifrad. Haji ifrad. Jadi manasiknya manasik ifrad. Nah, maksudnya apa manasik ifrad itu? Manasik ifrad itu bentuknya, bentuk ihramnya dia datang ke mikot atau mungkin di sebelum mikot. Pokoknya dia ihram. Ihram itu dia tujuannya adalah haji. Jadi ihramnya dia cuma haji. Jadi dia mengatakan Allahumma labbaika hajjan. Dalam hatinya dia, ya Allah saya datang untuk niat haji. Itu saja, haji tok. Haji tok. Ini namanya ifrad. Nah, orang ifrad ini setelah dia ihram, dia nanti berangkat ke Mekah. Masuk apa? Mekah. Nyampe Mekah dia tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf baru datang ke Mekah. Namanya tawaf kudum. Dia baru datang tawaf, tapi nggak boleh tahallul. Nggak boleh tahallul sampai kapan? Sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi menunggu, wis gak oleh tahallul. Tahallul itu kan artinya dia lepas baju ihramnya itu, dia macam-macam kan. Ini enggak. Jadi dia tetap pakai baju seperti itu. Terus juga larangan-larangan ihram misalkan kayak tidak boleh berhubungan suami istri, kemudian juga tidak boleh memakai wewangian, itu tetap berlaku sampai kapan? Tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah dia mulai berangkat nanti ke Mina. Namanya hari tarwiyah. Ke Mina nginep, tanggal 9 berangkat ke Arafah. Tanggal 9 berangkat ke Arafah. Ini sudah mulai amaliyah haji. Berangkat ke Arafah untuk apa? Wukuf. Marono bengine ke Musdalifah. Tanggal 10 pagi dia mulai berangkat ke Mina. Untuk apa? Untuk lempar jumroh, tahallul, tawaf ifadah. Baru di situ dia tahallul. Jadi dia mau datang misalkan tanggal 1 Dzulhijjah, ihram tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, kalau ifrad dia harus nunggu. Nggak boleh tahallul bersih-bersih, nggak boleh. Ya mandi boleh, tapi pakai wangian nggak boleh. Ya, taib. Itu ifrad. Namanya ifrad berasal dari kata afroda yufridu. Afroda itu artinya hanya satu saja. Berarti dia datang cuma amaliyah apa? Haji. Dari awal sampai akhir cuma haji tok. Gak ono umroh. Itu namanya ifrad. Yang kedua, ada yang namanya kiron. Ya. Ada yang namanya apa? Kiron. Nah, kiron ini menggabungkan antara amaliyah umroh dengan haji. Menggabungkan antara amaliyah umroh dengan haji. Jadi sekali jalan dia dapat umroh, dia dapat
haji. Sekali ihram gitu loh. Sekali ihram dia dapat umrah, dapat haji. Nah, gambarannya gimana? Gambarannya sama seperti ifrad tadi. Dia datang ke mikot, dia mandi macam-macam, bersihkan diri, pakai baju ihram, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia setelah sholat mengatakan, meniatkan dalam hati, saya niat umroh dan haji, atau haji dan umroh. Dia niat 2. Kalau dalam bahasa Arab, Allahumma labbaik Allahumma, di sini ada enggak ya? Man halla bi haji wa umrah, itu. Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Jadi siji. Terus berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah, ya, dia tawaf. Tawafnya tawaf umroh. Bukan tawaf kudum ya, bukan. Tapi ini amalnya umroh. Dia tawaf umroh. Habis itu dia mau sa'i boleh. Dia mau sa'i apa? Boleh, sa'i. Terus habis itu sudah, dia nggak boleh tahallul. Podo ifrat mang, meneng wis. Ngenteni tanggal 8. Ngenteni tanggal 8. Kalau sudah tanggal 8 balik ke Mina, ya kan? Dia nggak perlu ihram lagi kan? Ke Mina tanggal 8, kemudian nginep tanggal 9 ke Arafah. Mari ke Arafah sore malamnya ke Musdalifah. Musdalifah paginya ke Mina lagi untuk lempar jumroh. Tawaf ke Mekah, tawaf ifadah, kemudian tahallul. Baru tahallul, baru di situ bersih-bersih dia ganti pakaian lagi. Itu namanya kiron. Manasik yang ketiga, yang ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Soalnya ini paling ringan, paling enak. Nah, tadi disebut kiron berasal dari kata korona yukorinu. Kironan wa mukoronatan. Kiron artinya itu nyandingno. Kenapa disebut kiron? Karena ini dalam satu perjalanan, dalam satu ihram, dia menyandingkan antara umroh dengan haji. Ditadekno siji. Ya. Yang ketiga yaitu tamattu. Apa tamattu? Tamattu itu dia datang. Ya, dia datang. Tapi di mikot dia cuma mau umroh dulu. Nah, ini makanya enak. Ya, enaknya kenapa? Nanti dia bisa tahallul. Jadi dia ihramnya 2 kali. Ifrad, kiron, ihramnya sekali aja kan? Sekali aja. Tahallulnya juga harus nunggu tanggal 10. Tapi kalau tamattu, habis umroh langsung tahallul. Tanggal 8 ihram lagi. Ini namanya tamattu. Maka tamattu ini orang tamattu, dia datang dari kampungnya sampai mikot, dia ihram. Sampai mikot dia ihram. Tapi ihramnya hanya untuk umroh saja. Bukan haji, umroh. Maka dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Dia berangkat ke Mekah, sampai Mekah dia tawaf umroh. Habis itu apa? Sa'i. Habis itu cukur rambut. Wis cukur rambut berarti sudah tahallul. Dilepas lagi pakaiannya. Misalkan itu tanggal 1 Dzulhijjah ya. Dilepas lagi boleh seperti orang biasa. Soalnya kalau orang ihram itu ada beberapa larangan yang nggak boleh dilakukan kalau dia pas ihram. Seperti diantara tadi contohnya, pakai wangian, nggak boleh berhubungan suami istri, maka nggak boleh, ya. Nah, setelah itu dia tinggal nunggu, ya mbok, shopping nanggone Mekah, ya, jalan-jalan, ya di Mekah itu aja, nunggu sampai tanggal 8. Tanggal 8, maka dia ihram lagi. Ihram dari tempatnya. Ihram untuk apa? Ihram untuk haji. Karena sekarang dia tinggalnya di Mekah kan. Tadi saya sampaikan, kalau dia tinggal di Mekah, kalau mau haji, cukup ihram dari rumah boleh. Maka dia ihram, ya mungkin dari hotelnya atau apa. Ihram lagi, ihramnya untuk haji. Habis ihram lagi, berangkat ke Mina, tanggal 8. Nginep, kemudian tanggal 9 ke Arafah. Arafah, Musdalifah, ke Mina, tahallul, tanggal 10. Jadi ada jeda. Antara ihram pertama dengan ihram kedua dia bisa tahallul. Agak beda. Sebenarnya sama-sama mirip dengan kiron, sama dengan kiron karena sama-sama menggabungkan. Sekali perjalanan, sekali datang ke Saudi, langsung bisa umroh sama haji. Gitu kan. Nah, itu yang disampaikan dalam hadis ini. Jadi ini ada 3 manasik. Yang paling umum biasanya yang paling akhir tadi, tamattu. Maka apa di sini? Qala babu juhil ihram wa sifatuhu.
Hadis ke-66. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada, di tahun haji wada. Ini hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menjelaskan bagaimana ihramnya para sahabat. Beliau mengatakan, faminna, maka ada dari kami, man, orang yang ahalla, berihram di umratin, dengan umrah saja. Berarti ini dia apa? Manasiknya apa? Manasik haji apa? Tamatu. Dia cuma umrah saja. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin. Dan dari kami ada yang berihram untuk haji plus umrah. Berarti ini apa? Qiran. Ya, qiran. Niatan dari awal haji plus umrah. Kemudian yang ketiga, wa minna man ahalla bi hajjin. Dari kami ada yang cuma ihramnya untuk haji saja. Berarti ini apa? Ifrad. Ini bentuk 3 manasik. Dan kata Sayyidah Aisyah, wa ahalla Rasulullah, dan Rasulullah SAW berihram bil haji, dengan haji saja, yaitu dengan ifrad. Ya, menurut Sayyidah Aisyah, hajinya Nabi itu haji ifrad. Oleh karenanya, nanti di antara faedah hadis ini, Imam Syafi'i mengatakan, dari 3 manasik tadi, kalau ditanya mana yang paling utama, yang paling utama menurut Imam Syafi'i adalah ifrad. Yang paling utama, kata Imam Syafi'i apa? Ifrad. Ya. Baik. Fa'amma, kemudian Nabi mengatakan, fa'amma man ahalla bi umratin. Adapun orang yang berihram dengan umrah saja, berarti siapa ini? Orang yang hajinya apa? Qiran, ifrad, tamatu. Siapa yang datang dengan umrah saja? Awal-awal dia cuma umrah saja. Tamatu. Siapa yang dia ihram dengan umrah saja, itu berarti hajinya tamatu. Fahalla, maka dia habis umrahnya langsung tahallul. Enggak nunggu apa? Tanggal 10. Tanggal hari nahar, enggak tunggu hari nahar. Datang tanggal berapapun, tanggal 1 Dzulhijjah, umrah selesai, tahallul langsung. Enggak usah ngenteni tanggal 8 ini, enggak usah. Atau dalam tambahan tadi, fahalla inda kudumihi, maka dia bisa bertahallul ketika dia datang ke Mekah. Dalam artian datang kan dia amaliyah umrah, langsung cukur rambut, dia sudah selesai umrah, tinggal nunggu haji. Wa amma man ahalla bi hajjin. Adapun orang yang berihram dengan haji saja, yaitu haji apa berarti? Ifrad. Atau jama'al hajj wal umrah, orang yang gabungkan haji dan umrah dari satu dalam ihramnya. Haji apa? Qiran. Falam yahillu, maka enggak boleh tahallul. Masih wong tetuk Mekah. Masih tanggal 1. Ngenteni sak minggu Ustaz, ya gak apa-apa, sak minggu gak oleh klambimu ngono tok gitu. Hatta kana yaumun nahar. Sampai hari nahar. Hari nahar itu Idul Adha, tanggal 10. Tanggal 10 itu hari nahar. Karena itu tahallulnya orang haji. Tahallulnya orang haji di tanggal itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini adalah 3 bentuk ihram. Ya, untuk faedahnya tadi saya sudah sampaikan di depan. Itu faedah dari hadis ini. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.